Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabarnya anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Cordoba kita bisa. Yes, Allahu Akbar. Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita bisa bertemu kembali di pagi yang cukup cerah ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di salah satu mata pelajaran kesukaan kita, favorit kita, yaitu pendidikan agama Islam. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran 7 yang bertemakan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dapat menyimak dengan baik dan bisa memahami dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Shadaqallahul adim al-ayah. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 280. Anak-anakku sekalian, ayat di atas menjelaskan tentang bahwasanya orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Adakah hubungannya dengan rukun iman? Coba sebutkan, ada tidak? Ya, betul, ada. Karena di rukun iman itu ada beriman kepada malaikat Allah, yang termasuk rukun iman keberapa? Coba ada yang tahu? Ya, rukun iman yang kedua. Selanjutnya, tahukah kamu arti iman kepada malaikat itu? Siapa nama-nama malaikat? Dan apa saja tugasnya? Apa hikmah dari beriman kepada malaikat Allah? Oke, ayo kita simak penjelasan berikut. A. Makna beriman kepada malaikat Allah. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Ya, berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Tiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, dan tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, mari kita mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Siapa di antara kalian yang sudah tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Boleh acungkan tangan. Ya, pintar. Berikut ini adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah Mikail, adalah malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. Kemudian Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Keempat adalah malaikat Israel, adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Raqib, adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang keenam adalah malaikat Atid. Malaikat Atid adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat
bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Selanjutnya yang ketujuh, munkar adalah malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Kedelapan, nakir adalah malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Yang kesembilan adalah malaikat malik, adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir yaitu malaikat ridwan, adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Inilah nama-nama ke-10 malaikat dan tugas-tugasnya. Selanjutnya, bagaimana kita menerima keberadaan malaikat Allah? Anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sumber-sumber yang terpercaya, pegangan umat Muslim, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat. Ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Kedua, banyak mengingat kematian. 3. Gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, menuntut ilmu, mengunjungi para saudara atau dan sahabat, tidur malam dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah, yang pertama itu suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang-orang yang kikir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Contoh yang lain, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalkan, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, silaturahmi. Semua amal perbuatan kita akan dicatat dengan pasti dan tidak akan tertukar, yaitu oleh malaikat Raqib dan Atid. Terima kasih banyak untuk materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk Bapak sendiri, umumnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cita-citanya dikabulkan, dan semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Sumber yang Bapak pakai yaitu sumber buku Siswa Pendidikan Agama Islam edisi revisi 2017. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.